Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sesa Herteni Putri, NERM 0305190101, Program Studi Agribisnis Hortikultura 2 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sequential cropping atau tanam bergiliran. Sebelum memasuki materi, perlu diketahui pengertian sistem petanaman. Istilah cropping system mengacu pada tanaman dan urutan tanaman dan teknik-teknik manajemen yang digunakan pada bidang tertentu selama beberapa tahun. Menurut Person et al. 1995, sistem pertanaman cropping system dapat didefinisikan sebagai komunitas tanaman yang dikelola oleh petani untuk mencapai berbagai tujuan manusia. Dalam sistem pertanaman dikenal istilah pola tanam. Pola tanam merupakan suatu urutan atau kombinasi tanam pada suatu bidang lahan dalam 1 tahun penanaman. 1 tahun penanaman tersebut sudah termasuk dengan pengolahan tanah sampai suatu komoditas tanaman yang dipanen. Pola tanam merupakan salah satu bentuk teknologi budidaya pertanian yang bertujuan untuk mengoptimalkan semua potensi yang ada berkaitan dengan efisiensi penggunaan lahan. Perbedaan kondisi lahan memungkinkan adanya beragam jenis pola tanam. Selain untuk efisiensi penggunaan lahan, pola tanam juga dimaksudkan untuk meminimalisir resiko kegagalan suatu jenis komoditas. Macam sistem pertanaman: 1. Pertanaman monokultur, 2. Pertanaman polikultur. Pertanaman monokultur merupakan pola tanam dengan membudidayakan hanya satu jenis tanaman dalam satu lahan pertanian selama 1 tahun. Misalnya, pada suatu lahan hanya ditanami padi, dan penanaman tersebut dilakukan sampai 3 musim tanam dalam 1 tahun. Pertanaman polikultur adalah penanaman lebih dari satu jenis tanaman pada suatu lahan pertanian dalam waktu 1 tahun. Penanaman lebih dari satu jenis tanaman ini bisa dalam satu waktu atau juga bisa dalam beberapa waktu tetapi dalam 1 tahun. Dalam satu waktu, contohnya adalah penanaman jagung bersamaan dengan kacang tanah dalam satu lahan dalam 1 waktu tanam. Dalam beberapa waktu, misalnya penanaman padi pada musim pertama, kemudian dilanjutkan penanaman jagung pada musim kedua. Pertanaman polikultur dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu 1. Tumpang sari, 2. Tumpang gilir, 3. Tanaman bersisipan, 4. Tanaman campuran, dan yang kelima yang akan saya bahas yaitu tanam bergiliran atau sequential cropping. Tanaman bergiliran adalah menanam lebih dari satu jenis komoditas yang dilakukan pada satu lahan pertanian dalam waktu yang tidak bersamaan, bergiliran. Artinya, dalam satu lahan, setelah satu jenis tanaman dipanen, barulah ditanam jenis tanaman yang lain. Tanaman bergiliran adalah metode penanaman yang dilakukan dengan menanam 2 jenis tanaman atau lebih secara bergiliran. Kelebihan dari sequential cropping dan ada kelemahan dari sequential cropping. Kelebihannya yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan lahan karena pada tanaman yang jarak tanamnya lebar terdapat ruang kosong. Pada ruang kosong tersebut dapat dimanfaatkan dengan menanam polikultur. Dapat mengurangi ledakan populasi organisme pengganggu tanaman (OPT).
Tanaman yang beragam dalam suatu lahan membuat hama dan penyakit tidak fokus menyerang satu komoditas. Akibatnya, OPT tidak mengalami ledakan. Selain itu, seringkali suatu tanaman dapat mengusir keberadaan hama untuk tanaman lain. Misalnya, bawang daun dapat mengusir hama api dan ulat pada tanaman kubis. Menambah kesuburan tanah, tanaman legum kacang-kacangan dapat menambah N sehingga dapat meningkatkan kandungan N dalam tanah. Untuk kelemahan penanaman polikultur yaitu persaingan tanaman untuk mendapatkan hara dan faktor pertumbuhan lainnya akan semakin tinggi. Jenis hama yang ada semakin beragam sehingga pengendaliannya sulit. Juga diperlukan banyak tenaga kerja sehingga mengurangi efisiensi dalam perawatan. Sekian penjelasan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.